Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki banyak kisah, manfaat, dan nilai kehidupan yang perlu kita ketahui. Jangan beranjak dulu pemirsa, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda. Sebagai makhluk mamalia terbesar di darat, gajah kerap kali digunakan sebagai senjata sekaligus kendaraan dalam sejarah perang manusia. Memang tidak ada bukti yang jelas dan pasti, namun sejarah dunia telah mencatat gajah dijadikan kebutuhan utama dalam suatu infanteri tempur. Pada era peperangan zaman dahulu, gajah dianggap seperti tank panzer pada masa kini. Tubuhnya yang besar membuat gentar para musuhnya. Serangan gajah bisa mencapai kecepatan 30 km per jam. Walaupun kecepatannya terbilang lambat dibandingkan kavaleri kuda, tetapi serangan infanteri gajah murni dengan kekuatannya jauh lebih sulit dihentikan daripada kavaleri berkuda. Tenaga seekor gajah tempur bisa setara dengan 500 unit kavaleri kuda. Biasanya gajah ditempatkan pada barisan depan musuh. Dengan senjata menginjak-injak lawan, gajah juga bisa melemparkan atau mementalkan musuh yang tersambar oleh badannya. Kulitnya yang tebal membuat gajah sulit untuk dilukai. Postur badan yang tinggi membuat jarak pandang penunggang lebih leluasa melihat posisi musuh. Oleh karena itu, banyak para pemanah yang berdiri di atas punggungnya, bahkan para raja-raja pun berada di atas gajah ketika turun di medan tempur. Sejarah mencatat pada zaman Romawi kuno, sekitar tahun 197 sebelum Masehi, beberapa pertempuran bangsa-bangsa Roma menggunakan gajah sebagai alat tempur. Di sisi lain belahan dunia, tahun 636 Masehi, ketika Islam melakukan perluasan wilayah ke tanah Persia, pasukan Persia menggunakan gajah sebagai kendaraan tempurnya. Di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim dikirim oleh Umar ke daerah Irak yang waktu itu masih menjadi bagian dari Persia. Pasukan ini dikomandani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar pergerakan pasukan Islam, Kaisar Persia Yazgrid III memerintahkan panglima perangnya Rustam Farrokhzad untuk menghadang pasukan Muslim. Pertemuan kedua pasukan ini berlanjut pada perang Al-Qadisiyah yang terletak di sebelah barat Sungai Eufrat. Pada pertempuran ini tercatat pasukan Persia sudah menggunakan gajah untuk menyerang pasukan Muslim. Namun setelah kekalahan pasukan Muslim pada hari pertama, akhirnya bala bantuan datang dari Syria. Mereka adalah pasukan yang telah menang dalam perang Yarmuk. Dengan taktik yang cerdik, pasukan Muslim akhirnya berhasil menakut-nakuti pasukan gajah Persia. Tepat hari keempat, pasukan Persia akhirnya dipukul mundur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim badai pasir yang mengarah ke pasukan Persia. Fenomena alam ini membuat pertahanan pasukan Persia melemah. Dengan kejadian ini, pasukan Muslim memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya pasukan Persia dengan infanteri gajahnya berhasil dikalahkan dan dipukul mundur. Pemimpin pasukan Persia Rustam Farrokhzad berhasil ditangkap ketika sedang melarikan diri dan dipenggal kepalanya oleh Hilal bin Ulafah. Tidak hanya pasukan Romawi dan bala tentara Persia, dalam sejarah lain tercatat bahwa Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great, sebutan bagi kaum barat, dan beberapa peperangan ketika menduduki tanah India juga sudah menggunakan gajah sebagai alat tempur.
Bahkan ada yang mengatakan penggunaan gajah dalam perang kuno di daratan Eropa, pionirnya adalah pasukan Alexander the Great. Dalam peperangan ini, gajah-gajah yang digunakan berjenis kelamin jantan. Selain lebih stabil dalam mengendalikannya, gajah pejantan juga sangat agresif di medan perang, lebih mudah mengamuk serta ganas dalam pertempuran. Gajah-gajah ini juga mempunyai kelemahan. Bila sang gajah terluka berat atau penunggangnya mati di medan perang, sang gajah cenderung destruktif, tak terkendali, yang mengakibatkan rusaknya pertahanan di kedua belah pihak, entah itu dari lawan maupun kawan. Di kala itu, gajah-gajah betina tidak dilibatkan dalam medan perang, karena bila bertemu dengan pejantan, gajah betina lebih memilih lari kabur dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, gajah betina cenderung digunakan untuk keperluan logistik, seperti mengangkut gelondongan kayu dan membawa alat berat lainnya. Memasuki abad ke-15, sejak bubuk mesiu ditemukan, penggunaan gajah dalam medan perang mulai memudar. Hal ini dikarenakan mulai langkanya habitat gajah karena ulah manusia. Penggunaan meriam sangat efisien dalam membubarkan satu kavaleri kuda. Satu tembakan dari sebuah meriam dapat menjatuhkan seekor gajah tempur. Pada abad ini, para tentara di belahan dunia mulai beralih menggunakan senapan dan daya ledak. Surat Al-Fil telah mengingatkan kita akan kesombongan dan kedengkian Raja Abraha, sang penguasa Yaman. Raja Abraha ingin meluluh lantahkan Ka'bah karena merasa tersaingi. Sebuah rumah ibadah megah telah didirikan di Yaman oleh Abraha, agar semua penduduk di dunia berkunjung dan beribadah di dalamnya. Namun hal ini tidak mungkin, karena umat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki dan memilih Ka'bah sebagai kiblat. Kesombongan dan kedengkian Abraha ini berujung pada niatnya untuk menggempur dan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang terkenal hebat dan besar. Abraha beserta pasukannya jalan berbondong-bondong menuju Mekah. Abraha memiliki seekor gajah besar dalam kompinya yang diberi nama Mahmud. Di dalam perjalanannya, Mahmud telah memberi isyarat kepada seluruh pasukan Abraha untuk tidak menggempur Ka'bah. Setiap kali berjalan ke arah Mekah, Mahmud duduk diam dan mangkir. Dan ketika digiring menuju arah Yaman, Mahmud berjalan dengan cepat. Hal ini sebenarnya menjadi suatu pertanda untuk Abraha dan pasukannya agar tidak menggempur Ka'bah. Namun sayang, kedengkian Abraha telah menekatkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Perjalanan invasi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah ditutup dengan penyerangan burung ababil yang membawa batu panas untuk menghujani pasukan Abraha. Pasukan Abraha kalah dan lari tunggang langgang. Mereka terbakar habis bagaikan daun yang dimakan ulat, na'udzubillah min zalik. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Invasi Abraha ke Mekah terjadi pada tahun 571 Masehi. Karena peristiwa ini pula, pada waktu itu dinamakan sebagai Tahun Gajah dan bertepatan dengan kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Gajah adalah salah satu spesies lama di muka bumi ini. Pada zaman dahulu kala, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, ada sebuah spesies yang menjadi nenek moyang gajah, yaitu mamut. Mamut adalah genus gajah purba yang sudah punah. Postur tubuhnya lebih besar dari gajah normal saat ini. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalam dan tubuhnya diselimuti oleh bulu panjang. Mamut hidup pada masa Pleistosen. Kata mamut berasal dari bahasa Rusia yang memiliki arti besar. Pada umumnya, banyak pandangan yang salah tentang hewan purba ini. Kerap kali mamut digambarkan lebih besar daripada gajah. Fosil mamut yang terbesar memiliki tinggi 5 meter pada pundaknya dengan perkiraan berat mencapai 6 hingga 8 ton. Fosil gading mamut terbesar yang ditemukan di utara kota Lincoln, negara bagian Amerika Serikat ini memiliki panjang hingga 3,3 meter. Selain fosil mamut sebagai sejarah nenek moyang gajah, ada pula mastodon. Mastodon adalah spesies mamalia bergading besar dari genus mamut atau masih kerabat dengan mamut. Fosil mastodon ditemukan di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Tengah. Menurut perkiraan para ahli arkeolog, mastodon ada sejak 11.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun lebih muda dibanding keberadaan mamut. Secara postur tubuh, mastodon tidak berbeda jauh dengan mamut. Bila mamut memiliki bulu lebat, sedangkan mastodon tidak. Postur tulang mastodon juga lebih kekar dan besar dibanding mamut. Kata mastodon sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti puting gigi atau geraham bagian depan.
Bila dilihat dari kerangka giginya, mastodon lebih cenderung memakan dedaunan. Berbeda dengan mamut yang lebih cenderung memakan rerumputan atau alang-alang. Dengan bertambahnya umur dunia dan berputarnya bumi pada porosnya, semakin lama kepunahan genus gajah menghantui. Gajah terbagi menjadi dua jenis, gajah Afrika dengan nama latin Loxodonta aricana dan gajah Asia atau gajah India dengan nama latin Elephas maximus. Menurut data dari Lembaga International Union Conservation of Nature, untuk gajah Afrika masuk dalam kategori rentan dalam perlindungan, sedangkan gajah Asia masuk dalam kategori terancam punah. Seekor gajah betina memiliki periode kehamilan selama 22 bulan. Periode ini adalah masa kehamilan terlama dibanding hewan darat lainnya. Berat anak gajah yang baru lahir bisa mencapai 120 kg pada umumnya. Dan untuk umur rata-rata seekor gajah mencapai sekitar 70 tahun. Selain menjadi mamalia terbesar di darat, gajah juga menjadi mamalia yang tercerdas dibanding dengan primata. Gajah kerap kali menunjukkan kesadaran diri dan empati bila ada personil dalam kelompok keluarganya yang meninggal. Hewan besar ini pun bisa depresi karena merasa kehilangan teman dalam kelompoknya. Dalam berkomunikasi, gajah menggunakan sentuhan, pandangan mata, dan suara infrasonik serta seismik. Komunikasi gajah dengan gelombang suara khusus ini yang dapat membuat gajah berkomunikasi jarak jauh. Bila ada sekelompok gajah sedang berjalan menelusuri wilayahnya, suara infrasonik dan seismik ini sangat membantu agar gajah yang tertinggal tidak tersesat. Dengan gelombang suara ini, gajah bisa berkomunikasi dengan jarak 10 km. Jadi tidak heran bila ada seekor gajah yang disakiti, tidak lama kemudian gajah-gajah lain menghampirinya. Binatang ini termasuk yang memiliki kulit yang tebal, bisa mencapai 2,5 cm atau setara dengan 1 inci. Hampir seluruh tubuhnya memiliki kulit yang tebal, hanya bagian-bagian tertentu saja yang memiliki kulit yang tipis seperti bibir, anus, dan daun telinga. Gajah adalah hewan yang berkelompok dan berstruktur. Dalam satu kelompok dipimpin oleh gajah betina yang paling tua. Bila ada gajah yang sedang mengandung, biasanya selalu ditemani atau dilindungi oleh sekitar 2 hingga 3 gajah betina yang menemaninya. Perilaku berkelompok ini hanya dimiliki oleh gajah betina. Sedangkan untuk gajah jantan, lebih memilih hidup sendiri atau tidak berkelompok. Seekor gajah jantan akan pisah dari kelompoknya ketika memasuki masa dewasa atau pubertas. Suhu tubuh gajah tidak berbeda jauh dengan manusia. Gajah memiliki suhu 35,9 Celcius atau sekitar 97 Fahrenheit. Dalam sehari, gajah bisa menghabiskan waktunya untuk mencari makan. Gajah butuh 16 jam untuk mengumpulkan makanan. Konsumsi rata-rata seekor gajah bisa mencapai 170 kg. Makanannya ini 60% didominasi oleh rerumputan dan alang-alang, sisanya dedaunan, ranting, dan buah-buahan. Meskipun gajah dapat mempertahankan suhu tubuh untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti layaknya onta, namun gajah tetap membutuhkan kubangan lumpur atau sungai untuk mendinginkan badannya, sekaligus membersihkan kulitnya dari serangga atau parasit. Bagian terpenting dari seekor gajah adalah belalai. Belalai gajah dapat mengangkut beban seberat 400 kg. Belalai pada gajah digunakan selayaknya tangan pada manusia. Walaupun dengan badannya yang besar, gajah dapat berenang sejauh 50 km dengan waktu selama 6 jam. Oh iya, gajah juga tidak bisa melompat loh. Ada perbedaan jauh secara fisik antara gajah Asia dan gajah Afrika. Gajah Asia memiliki 2 tonjolan di keningnya, daun telinganya terlihat layu, dan memiliki 1 bibir bawah pada belalainya. Sedangkan untuk gajah Afrika biasanya memiliki postur badan lebih besar ketimbang gajah Asia. Daun telinga yang lebar, gading yang panjang, dan memiliki 2 bibir pada belalainya. Di Indonesia sendiri memiliki 2 jenis gajah yang terancam punah, yaitu gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Bila dilihat dari struktur DNA-nya, gajah Kalimantan tidak termasuk dalam golongan gajah Asia, atau bisa dikatakan memiliki genus familinya sendiri. Gajah Kalimantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Gajah ini memiliki nama ilmiah Pygmy borneo dan nama latin Elephas maximus bomensis. Gajah ini berhabitat di hutan Borneo, Kalimantan, perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Ukuran gajah ini relatif kecil, tinggi pejantannya saja hanya mencapai 2,5 meter. Berbeda dengan gajah Asia yang bisa mencapai 3 meter.
Menurut hasil penelitian dari WWF, gajah ini berbeda spesies pada gajah umumnya. Ada kemungkinan gajah pygmy ini sama dengan gajah Jawa yang sudah punah. Gajah pygmy memiliki raut muka menyerupai bayi gajah. Telinga lebih besar, ekor yang hampir menyentuh tanah, bentuk badannya pun lebih bulat dan gemuk, serta tidak seagresif gajah Asia. Jumlah gajah pygmy diperkirakan mencapai 1.000 ekor di habitatnya. Gajah ini senang berada di dalam hutan dataran rendah. Rusaknya daerah dataran rendah kerap kali dijadikan eksploitasi pembabatan hutan di Kalimantan. Oleh karena itu, gajah pygmy ini sangat terancam punah. Bila terbukti gajah ini memiliki kerabat dekat dengan gajah Jawa yang sudah punah, hal ini bisa menjadi pelestarian awal spesies yang sudah punah tersebut. Jarak antara Pulau Jawa dan Kalimantan teramat jauh, sekitar 1.200 km. Gajah Jawa telah punah semenjak orang-orang Eropa melakukan invasi ke daerah Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan munculnya teori yang tidak mendasar tentang keberadaan gajah ini. Teori yang masuk akal adalah tukar-menukar hadiah antara kerajaan pada zaman dahulu, yaitu antara kerajaan di Pulau Jawa dengan kerajaan di Kalimantan. Teori ini didukung oleh cerita dari masyarakat Borneo bahwa pada tahun 1800 ada perburuan gajah yang sebenarnya gajah ini bukan berasal dari Pulau Kalimantan. Dalam penelitian DNA oleh Universitas Columbia dan WWF tahun 2003, gajah pygmy berbeda secara morfologi dengan gajah Sumatera dan spesies gajah Asia lainnya. Bila teori ini benar, maka akan terdapat fakta baru dalam sejarah Indonesia serta dunia. Bisa dikatakan peristiwa perpindahan satwa ini merupakan translokasi gajah pertama dalam sejarah yang dapat bertahan hingga zaman modern. Selain dijadikan alat pertempuran dan moda transportasi, pada saat ini gajah juga digunakan sebagai pertunjukan sirkus. Sirkus adalah sebuah pertunjukan dengan menampilkan atraksi-atraksi kehebatan akrobat manusia. Tidak hanya itu, keahlian binatang pun ditunjukkan di sini. Beberapa binatang dilatih untuk menjalankan sebuah perintah dari pawangnya. Penggunaan gajah sebagai hewan sirkus tercatat pada tahun 1825 di daratan Amerika Serikat. Seekor gajah Afrika bernama Old Bear dibawa oleh kapten kapal laut dari Afrika ke Amerika. Gajah ini dibeli oleh seorang pionir sirkus di Amerika, Hekaliah Bailey. Bailey membawa gajahnya Old Bear keliling Amerika. Ia mempertontonkan gajah tersebut sebagai sebuah pertunjukan. Gajah ini dilatih untuk menuruti beberapa perintah dan sukses menjadi suatu pertunjukan yang unik. Bailey berpindah tempat dari kota satu ke kota lainnya pada malam hari. Hal ini dilakukannya agar tidak ada yang menonton pertunjukannya dengan gratis. Bermula dari ide Bailey inilah, hingga sekarang ada beberapa gajah yang dilatih untuk sebuah pertunjukan. Bahkan di daerah Asia Tenggara, beberapa gajah dapat dilatih untuk bermain sepak bola gajah. Wah, hebat bukan? Maha suci Allah akan segala ciptaannya. Isu kepunahan gajah terus menghantui. Bukan hanya isu, hal ini sudah menjadi realita dan masalah tingkat global. Berkurangnya populasi gajah di seluruh dunia diakibatkan dari beberapa faktor besar. Foto-foto bangkai gajah sisa dari pembantaian liar di Afrika tersebar luas di dunia maya. Pembantaian ini berujung pada suatu bagian tubuh pada gajah yang sangat berharga, yaitu gading. Di benua Afrika seperti Kongo, Zimbabwe, dan Kenya, perburuan liar gajah masih sering terjadi. Tercatat dalam kurun waktu setahun pada tahun 2011, sekitar 2.500 ekor gajah terbantai. Maraknya perburuan liar gajah ini dipicu oleh meningkatnya penjualan gading di negeri Tiongkok. Gading-gading tersebut dijadikan sebagai perabotan penghias ruangan dan cenderamata. Perabotan dari gading bisa menjadi suatu ikon tersendiri bagi penggunanya. Gading telah menjadi simbol barang mewah. Harga 1 pon atau setengah kilo gading bisa mencapai $900 di pasar dunia, atau setara dengan 10 juta rupiah. Harga ini sama dengan sebuah unit sepeda motor baru. Tidak hanya di benua Afrika saja, ternyata pembantaian gajah ini juga terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera adalah tempat habitat bagi gajah Sumatera Elepas maximus. Di Indonesia, pembunuhan pada makhluk ciptaan Allah ini juga tergolong tinggi. Selama kurun waktu 6 bulan dari Januari hingga Juni 2012, telah terjadi pembunuhan 10 ekor gajah Sumatera Elepas maximus sumatranus
di wilayah Taman Nasional Tesonilo. Padahal taman ini merupakan habitat satwa yang dilindungi. Gajah-gajah ini mati akibat diracun, bahkan dari investigasi bangkainya, ada pula yang mati karena ditembak senapan api. Selain isu harga gading yang mahal sebagai pemicu, penyempitan lahan hutan untuk habitat gajah juga sebagai salah satu faktor utama kepunahan hewan ini. Seekor kelompok gajah bisa memiliki wilayah akuisisinya seluas 100 km persegi. Maka tak heran bila kita sering menemukan kasus gajah memasuki pemukiman warga, apalagi yang notabene lingkungan tersebut adalah lingkungan baru seperti lahan hutan yang dijadikan perkebunan oleh warga. Dalam mengarungi wilayahnya, seekor gajah dapat menempuh waktu sekitar 7 tahun. Bila tahun pertama wilayah tersebut hanya sebatas hutan belantara, mungkin pada tahun berikutnya wilayah tersebut telah menjadi pemukiman warga atau alih fungsi hutan sebagai ladang. Hal ini dikarenakan lonjakan penduduk yang terus meningkat. Ketidaktahuan warga akan keberadaan dan siklus hewan ini menjadi pemicu pengerusakan alam. Dengan menganggap gajah sebagai hama atau pengrusak lahan ladang adalah suatu kesalahan besar. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya kasus pembunuhan gajah dengan cara diracun oleh warga sekitar. Penertiban kasus pembantaian gajah sebagai satwa yang dilindungi juga masih tergolong rendah, bahkan bisa dianggap bukan suatu hal yang besar. Tercatat dari tahun 2004 hingga 2012, sudah ada 90 kasus kematian gajah di tanah Sumatera. Tetapi, hanya satu kasus saja yang masuk proses hukum pada tahun 2005. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan informasi yang menebalkan keimanan dan meluaskan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.